Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan videonya Adik Hilda's Family ya. Hari ini Adik Hilda nggak ikut untuk di video karena dianya lagi ke rumah utinya. Jadi bundanya bisa berkreasi, bekerja ya sambil jaga dia juga. Kalau dia pulang ya udah aku jagain lagi. Soalnya rumah utinya itu deket dari sini ya teman-teman ya. Dekat sekali, ada jarak sekitar 3 rumah dari sini ya. Nah ini aku reviewin aku jelasin ya, ini salah satu pekerjaannya aku, mata pencahariannya aku. Kalau suami bukan ya, jadi aku cari kesibukan sendiri sih. Ini adalah produk Pak Mudin. Nah salah satunya yaitu ini ya teman-teman ya, ini adalah gulali asem. Jadi sesuai dengan namanya, gulali asem. Bahan-bahannya itu dari gula, terus asem, itu adalah bahan dasarnya yang diproses, dijadikan satu ya. Kemudian istilah Jawanya itu dikotok pakai wajan yang sangat besar itu teman-teman. Jadi diaduk gitu selama kurang lebih 1 jam sehingga membentuk gulali. Nanti di lain kesempatan aku pengen videoin bahan-bahannya apa saja, terus cara pembuatannya bagaimana, aku pengen videoin itu. Tapi untuk sekarang aku sudah packing ya, sudah packing menjadi beberapa mika. Ini sudah siap diambil pelanggan saya, alhamdulillah. Jadi memang kita harus kejar target ya. Beliau pesennya ini masih kurang teman-teman. Ini yang sudah selesai aku packing aja. Jadi dari jumlah pemesannya itu masih sangat kurang. Jadi dilanjut lagi besok, dan hari ini juga masih bagian produksi masih aktif memproduksi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah selesai packingnya di rumahnya aku gitu. Jadi aku ambil dari sana terus aku bawa ke sini terus aku packing ya. Dan ini sudah aku siapkan stikernya. Yang ini adalah gulali asem Pak Mudin, itu stikernya pakai stiker warna hijau begini teman-teman. Coba diperhatikan. Nah teman-teman, kalau misalnya nanti pengen usaha kecil-kecilan seperti aku aku saranin juga harus punya label ya. Jadi labelnya itu kita upayakan yang menarik, tampilannya itu biar lebih menarik. Nah jadi label itu harus membawai asli produk itu gitu. Ini kan namanya gulali asem Pak Mudin. Jadi kita buat labelnya itu semenarik mungkin teman-teman. Nah ini aku buat poinnya di sini teman-teman ya. Gulali asem, oleh-oleh khas Karangbendo karena kami berasal dari desa Karangbendo. Terus di sini poin utamanya adalah tanpa pemanis buatan, jadi asli gula ya, 100% gula asli, terus tanpa bahan pengawet. Diproduksi di Lumajang, Jawa Timur. Dan ini ada sebuah kata pemanis dari Pak Mudin. Asam manis kehidupan hadapi dengan senyuman. Semoga teman-teman bisa menjalani hari-hari teman-teman semuanya dengan senyuman, baik itu suka dan duka. Terima kasih. Sejak kapan? Aku tuh mulai produksi gulali asem ini tuh kurang lebih 2 tahun teman-teman ya. Memang sebelum aku produksi itu kan bapaknya aku, beliau itu produksi sudah kurang lebih 20 tahun teman-teman. Jadi mulai kakaknya aku tuh masih bayi, terus punya adik aku, terus aku punya adik, itu bapaknya aku memang sudah produksi gulali ini, dan itu menjadi mata pencahariannya beliau, mata pencaharian utama buat beliau. Jadi beliau menghidupi kami, membiayai sekolah kami itu dengan penghasilan dari berjualan gulali ini. Dan setelah itu vakum teman-teman ya, karena bapak kan juga sibuk ke sawah, terus beliaunya juga usianya sudah agak sepuh, jadi kalau mau keliling kemana-mana itu juga kasihan beliau gitu loh. Jadi ya sudahlah, beliau hanya ke sawah saja gitu, ngerjakan kerjaan di sawah, juga dibantu beberapa koli ya istilahnya di sini, koli yang di sawah itu. Jadi gulalinya itu sempat vakum beberapa tahun. Terus aku waktu itu sih kesibukannya masih ngajar ya teman-teman ya. Itu aku ngajar sudah sekitar 10 tahun, lebih 11 tahunan sih insya Allah. Nah itu aku sudah istilahnya sudah sangat sek ya dengan pekerjaan aku waktu itu, dengan profesi aku sebagai guru waktu itu, guru taman kanak-kanak. Itu aku sudah sangat seneng banget teman-teman ya. Aku sudah sangat sayang sekali dengan anak-anak, sudah sangat apa istilahnya ya,
punya komitmen bahwa jangan sampai aku tuh berhenti dari tempat ngajar aku, karena aku juga sudah sangat perasan dengan tempat ngajar aku, dengan teman-teman seperjuangan tuh juga sayang dengan mereka begitu, sudah seperti saudara begitu teman-teman. Itu berjalan lancar ketika aku punya anak satu ya. Terus ketika aku punya anak dua, nah ini sudah mulai muncul beberapa problem ya. Di antaranya anak aku yang kedua itu waktu bayi kan dianya sering sakit, dia itu punya alergi, jadi alergi susu. Susunya tuh sudah gonta-ganti teman-teman ya, saran dari dokter disuruh susu ini, aku ganti susu itu, masih tetap. Jadi dia itu kalau sudah makan makanan atau minum susu yang mengandung protein hewani gitu ya, keluar bintik-bintik merah pada kulitnya, terus badannya panas, bahkan sampai di kepala pun itu kayak timbul bisu-bisu besar gitu teman-teman. Ada, permisi ya, mohon maaf, ada darahnya, ada nananya gitu, sampai banyak sekali di kepalanya gitu. Akhirnya aku bawa ke dokter tuh rutin, hampir 1 minggu sekali ya aku bawa ke dokter. Terus sudah ngikutin saran dokter, tapi waktu itu memang masih belum ketemu ya alerginya apa gitu. Akhirnya disuruh ke Surabaya bulan depan gitu bilangnya dokternya. Akhirnya aku sering izin tidak masuk mengajar. Kemudian ya namanya anak sakit ya teman-teman, aku sharing dengan suami, gimana ini ya gitu, anak kita sering sakit. Terus aku juga jadi nggak fokus kan ke anak-anak yang di sekolah, kayak agak keteteran gitu ya. Jadi ya aku memang harus tegas milih mana yang memang harus aku dahulukan, kesehatan anakku atau karir aku gitu kan. Soalnya aku mikir juga eman-eman aku sudah 2 kali kuliah gitu teman-teman ya, dengan biaya yang tidak sedikit waktu itu. Tapi ya sudahlah, bismillah, akhirnya saya milih untuk fokus ngerawat anak saya dulu sampai dia benar-benar sembuh itu teman-teman. Ini aku setelah sharing dengan suami, ya sudah aku mantapkan hati, meskipun waktu itu agak sangat berat untuk mengambil langkah ini ya. Ini aku pamitan ke sekolah untuk resign dari tempat ngajar, dan itu keputusan yang benar-benar berat banget waktu itu teman-teman ya. Akhirnya aku resign dari tempat ngajar. Setelah itu alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan pada anakku ya, meskipun nggak langsung bisa sembuh tapi perlahan gitu. Kontrolnya bisa nggak sesering kayak awal-awal itu, yang tadinya itu 1 minggu sekali harus kontrol ke dokter, sekarang sudah berkurang 2 minggu sekali, kemudian berkurang lagi 3 minggu sekali, 1 bulan sekali, terus 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Terus alhamdulillah sampai sekarang dia tuh udah nggak kontrol lagi, jadi kondisinya itu semakin dia besar semakin membaik gitu teman-teman ya. Lalu aku kan memang sudah ini ya, mungkin jadi sudah jadi sifatnya aku, ketika aku diem di rumah itu nggak bisa cuman diem gitu aja teman-teman ya. Jadi aku selalu mencari ide-ide gimana sekiranya di rumah pun aku masih bisa produktif gitu. Akhirnya muncul ide, nggak tahu kenapa ya, aku tuh pengen banget memunculkan lagi sebuah produk yang unik gitu ya, unik lain daripada yang lain. Dan aku juga langsung kepikiran produk yang pernah dibuat oleh bapakku dulu, gulali asem. Hampir sekarang tuh nggak ada ya yang produk seperti itu. Ketika aku cari di toko-toko itu ya ada sih, tapi nggak sama dengan gulali asemnya bapaknya aku gitu. Jadi aku punya kontak waktu itu, aku mau memunculkan lagi gitu teman-teman ya. Akhirnya aku ke rumah ibuku, karena memang aku tinggalnya nggak barengan dengan orang tuaku. Terus aku sharing dengan ibuku, aku mau memunculkan lagi produk gulali asem yang dulu pernah beliau produksi selama beberapa tahun itu. Gimana hasilnya? Ternyata ibuku menolak menolak dengan sangat keras ya. Sudahlah Dok, kata ibuku, itu ribet katanya, kamu nggak akan nggak akan mampu, soalnya ya dari segi produksinya, terus nanti pemasaran dan lain-lainnya itu sangat rumit gitu kata ibuku ya teman-teman. Tapi aku tuh tipe orangnya, ketika aku ingin mencoba, nah aku nggak gampang mundur sebelum aku memang bener-bener mencoba melakukannya, itu nggak mau mundur dulu gitu loh. Akhirnya iya tetap aku ini sama ibu ya, ya sudah kalau memang ibu dan abang nggak berkenan untuk
mendukung aku, udah kasih tahu aja apa resepnya, aku gitu teman-teman ya. Terus akhirnya mungkin ibu ini ya lihat semangat aku yang memang bener-bener membara, beliaunya itu akhirnya luluh. Akhirnya singkat cerita aja teman-teman ya, akhirnya bisnis atau usaha kami itu bisa kami jalankan lagi teman-teman ya, bisa dibilang mulai nol lagi ya teman-teman. Jadi bagian produksinya itu bapak aku sendiri sih, bapak harus dibantu sama ibu, tapi sebelumnya aku memang sudah menawarkan ke beliau. Kebetulan kan aku di rumah itu ada beberapa tukang sih ya, tukang furniture, karena di rumah juga produksi furniture. Ini nanti aku ceritakan di lain kesempatan ya, ini fokus dengan gulalinya dulu. Nah jadi aku tuh bilang ke ibuku, aku punya beberapa tukang bu di rumah, jadi nanti ibu cuman ini aja bagian pengawas untuk menetapkan resepnya aja, memperhatikan resepnya aja. Nanti yang bantu ngaduk-ngaduk itu gulalinya pak tukangnya aku, supaya ibu dan bapak nggak capek gitu teman-teman. Tapi ternyata apa jawabnya beliau, beliau itu pengen kegiatan gitu teman-teman. Jadi ya ini aja sudah biar aku sama Amba gitu bilangnya ibu, yang bantu produksi, tapi untuk pembungkusan nanti kan tetangga kanan kiri yang dulu memang pernah dimintai tolong untuk bagian pembungkusan gitu. Oh oke lah, akhirnya kita coba teman-teman ya, bapak dan ibu aku yang produksi. Terus nanti setelah matang itu kami panggil beberapa tetangga kanan kiri untuk bantu membungkus, dan alhamdulillah teman-teman bisnis itu berjalan lancar sampai hari ini. Kenapa dinamakan gulali asem Pak Modin ya, sesuai dengan labelnya ini. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman, aku waktu itu di awal-awal mau produksi sempat ada sahabatku ya, kami waktu itu bertemunya ketika lagi lomba menulis surat untuk Bapak Bupati. Jadi beliau tetap silaturahim dengan aku. Kemudian aku sempat sharing dengan beliau, Mbak aku lagi mau usaha ini nih, usaha jajan jadul gitu ya, apa usahanya gitu. Aku cerita kalau aku mau bikin gulali asem begitu. Terus bagian produksi siapa gitu, beliau tanya. Itu bapak aku, karena beliau nggak mau bagian produksi digantikan oleh orang lain begitu. Akhirnya temennya aku, sahabatnya aku itu ngasih saran ke aku, gimana kalau gulalinya dinamakan gulali asem Pak Mudin gitu. Temennya aku atau sahabatnya aku tuh tahu, karena sehari-harinya kan sering itu cerita-cerita sama aku. Bapaknya aku kan di desanya itu sebagai mudin gitu ya teman-teman ya. Jadi biar nggak kesulitan manggilnya, biar ada khasnya gitu, akhirnya kami namakan Pak Mudin gitu. Karena ya itu tadi beliau mudin di desanya begitu teman-teman, singkat cerita. Dan Pak Modin itu ada dua jenisnya ya, ada dua jenisnya. Maksudnya itu ada Pak Modin itu yang mereka khusus menangani tentang pernikahan ya, untuk pendaftaran pernikahan, terus istilahnya mengurusi untuk pernikahan di desa itu begitu ya, itu juga dinamakan Pak Modin. Terus satunya lagi Pak Modin yang khusus untuk menangani ketika ada orang meninggal, dan bapaknya aku itu yang menangani ketika ada orang meninggal di desanya, jadi dipanggilnya Pak Modin begitu teman-teman. Aku juga bangga loh sama bapakku ya, alhamdulillah beliau meskipun usianya sudah lanjut, tapi beliau tuh tetap semangat untuk tetap bekerja sesuai dengan kemampuan beliau. Dan kami sebagai anak-anaknya itu ya mau menggak itu nggak bisa, jadi ya tetap didukung, tapi tetap kita pantau agar supaya nggak terlalu keras lah bekerjanya begitu teman-teman ya, supaya kesehatannya beliau juga bisa tetap terjaga begitu teman-teman. Kalau untuk bahan-bahan sih sangat sederhana sekali teman-teman ya, sesuai dengan judulnya aja. Judulnya aja sudah gulali asem, otomatis bahan dasarnya ya asem. Terus gula, kalau asem aja nanti jadi rasanya asem banget, gak ada yang mau sama gulali aku dong. Nah ada gula sebagai pemanisnya itu teman-teman ya, jadi perpaduan antara gula dan asem gitu kan, kalau misalnya langsung kita makan gitu aja kan sudah sangat enak gitu teman-teman ya, asam-asam seger gitu kan teman-teman ya. Itu aja sih bahan dasarnya, tapi ada teknik tersendiri sehingga
menciptakan gula dan asam yang berpadu itu menjadi sebuah gulali yang bulat-bulat seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah gula dan asamnya tuh dicampur, istilahnya kayak ditumbuk jadi satu gitu ya, diaduk merata, itu dikasih air sih sedikit ya teman-teman, kurang lebih 1 gelas lah, itu diaduk terus sampai kurang lebih 1 jam sampai menggulali seperti ini teman-teman ya. Nah itu baru deh dibentuk bulat-bulat seperti ini teman-teman. Begitu sederhana sekali kok. Jadi teman-teman misalnya punya inisiatif untuk menciptakan juga produk yang seperti saya ini di tempatnya teman-teman, monggo, bisa, sangat mudah sekali buat cara membuatnya. Nah sekarang kita membahas tentang strategi pemasaran ya teman-teman. Kalau sementara ini sih aku biasanya itu memasarkan produknya aku itu ke warung-warung terdekat ya, karena untuk menjangkau itu kan butuh waktu, butuh tenaga, jadi aku pilih yang deket-deket dulu ya, warung-warung peracangan di deket-deket rumahnya aku, terus juga ke kota sesekali sih. Terus biasanya itu yang paling lancar selama ini alhamdulillah biasanya kayak di warung-warung bakso, warung mie ayam, warung kikil kayak gitu, itu biasanya kita titip ke mereka. Nah kita kalau ke warung-warung kayak warung bakso, warung kikil, warung mie dan lain-lain sejenisnya itu, kita biasanya bawa box ya, bawa box agak besar. Satu boxnya itu berisi kurang lebih 18-20 mika, karena boxnya nggak sama, ada yang agak besar, ada yang agak kecil, karena waktu itu saya beli box lagi yang persis dengan box yang awal itu nggak ada, jadi ya udah terpaksa pakai itu box yang kedua dengan isi yang berbeda. Cuman ya tetap kita bawa catatan kan, jadi tahu ketika kita titip ke mereka dengan isi yang berapa gitu kan, tahu. Jadi kita titip ke mereka, nanti kita sambangi ke sana, habis berapa terus sisa berapa, nanti kita tinggal mengurangi aja sisanya itu dengan total keseluruhan keuangannya, begitu teman-teman. Tapi alhamdulillah biasanya kalau di warung-warung bakso kayak gitu kan, biasanya pembeli baksonya itu ketika setelah makan mereka kan butuh pencuci mulut ya teman-teman. Nah disitulah kesempatan kita, jadi setelah makan butuh pencuci mulut, akhirnya mereka beli kan. Nah itu cepet habis kalau dititipkan di warung-warung bakso gitu teman-teman, jadi jarang ada sisanya, pasti habis, tapi ya tidak menutup kemungkinan begitu. Cuman tidak apa-apa selaginya sisanya itu sedikit dan kita masih mendapatkan keuntungannya, udah lanjut aja terus gitu teman-teman ya. Terus strategi pemasaran untuk kedepannya ini, aku pengennya sih nanti aku bisa titip ke toko-toko yang lebih besar kayak supermarket gitu ya. Tapi untuk perizinan dan lain-lain memang aku harus ngurusi kan. Kalau perizinan insya Allah suami sudah punya izinnya sih gitu ya. Tapi untuk PTIRT ya yang harus aku urus itu memang belum aku lakukan gitu teman-teman ya. Mohon doanya semoga nanti usaha kami ke depannya semakin lancar, dan aku juga sebaliknya mendoakan teman-teman, semoga teman-teman yang punya usaha, baik itu usaha kecil, menengah atau sudah besar, aku doakan semoga usahanya juga sama-sama lancar ya teman-teman, barokah gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke jalan yang benar. Maksudnya kembali ke topik pembicaraan kita yang tadi sampai pada strategi pemasaran ya. Nah, sebenarnya aku sih butuh sales yang bisa membantu aku untuk berkeliling, istilahnya nganter beberapa pesanan ya ke tempat-tempat yang sudah menjadi pelanggan kita. Nah selama ini kan memang aku masih manual saja teman-teman, jadi yang nganter itu aku gitu ya. Aku harus membagi waktu antara kesibukan di rumah dengan kesibukan mencari pelanggan di luar kan gitu. Akhirnya memang agak sedikit keteteran gitu teman-teman ya, tapi memang namanya babat alas, jadi ya kita harus tetap semangat gitu teman-teman ya. Jadi ya kita melangkah dengan mantap membawa produk kita, mengenalkan kepada beberapa konsumen. Tentunya pertama itu pasti kita harus bawa tester ya, karena mereka pasti inginlah mencoba atau ngincipin gitu ya, karena ketika lihat tampilannya memang kita upayakan semenarik mungkin. Ketika lihat tampilannya gitu kadang mereka kan penasaran, wah aku nggak pernah nih lihat jajanan jadul kayak gini, kira-kira rasanya bagaimana kan begitu. Kalau kita kasih tester
mereka tahu rasanya, biasanya tuh mereka berkenan ya. Tapi alhamdulillah sih kebanyakan mereka berkenan. Ada beberapa juga yang belum, dengan beberapa alasan. Salah satunya ini Mbak, di sini mungkin terlalu ini ya, terlalu rame, terus pelayanannya kurang, pelayannya maksudnya itu kurang, jadi mereka agak kewalahan kalau sambil apa istilahnya ya, sambil jualan jajanan yang lain selain jualan mereka sendiri begitu teman-teman. Itu memang ada beberapa alasan yang mengungkapkan seperti itu, tapi ya sudah nggak apa-apa, mungkin rezeki kita bukan di situ, jadi kita cari tempat lain, insya Allah nanti pasti ada aja, selagi kita nggak gampang menyerah ya, pasti kita dapat pelanggan yang banyak insya Allah nantinya, begitu teman-teman ya. Nah selain itu, selain aku istilahnya titip ke toko-toko, yang selama ini aku lakukan, aku jualannya tuh online teman-teman ya. Jadi aku update status di WA, kadang-kadang juga di Facebook kalau sempat ya. Nah dari aku promo di WA itu alhamdulillah banyak yang tahu produk aku, kemudian mereka pesen, mereka order, dan alhamdulillah ketika mereka sudah pernah order pasti balik lagi. Apalagi di bulan Ramadan ini teman-teman, Masya Allah sungguh berkah Ramadan ya, yang tadinya satu hari itu kita bisa produksi 1-2 kali. Nah 2 kali itu sudah bagus ya seharinya. Itu memang sih nggak banyak teman-teman, tapi istilahnya daripada kita tidak ada kegiatan, terus kita istilahnya itu sambil bantu untuk jajannya anak-anak itu ya kalau ibu-ibu ya. Terus kita juga bisa memanfaatkan atau memberdayakan tenaga kerja di sekitar rumah kita, daripada beliau nganggur kan gitu, mereka juga butuh istilahnya pemasukan gitu teman-teman ya. Nah sehari itu biasanya kita kalau hari-hari biasa antara 3-5 kilo, tapi kalau sudah bulan Ramadan gini teman-teman, Masya Allah sehari itu bisa sampai sekitar 20 kilo. Sebenarnya lebih dari itu kita juga bisa sih teman-teman, hanya saja kita kan terbatas oleh tenaga juga kan, nggak mungkin kita langsung rekrut orang yang dianya belum pernah istilahnya apa ya, belum tahu cara bungkus gulalinya itu bagaimana, cara bungkus madu mongsonya bagaimana gitu dan lain-lain. Mohon maaf ini yang aku jelaskan tadi sebenarnya gulali asem dulu ya sampai merambat kemana-mana, nggak apa-apa, nanti ada pembahasan tersendiri biar teman-teman semakin mantap gitu ya untuk penjelasannya. Nah jadi kalau bulan Ramadan ini kita sehari itu bisa 3-4 kali produksi teman-teman, bayangkan ya 3-4 kali produksi, yang biasanya 1 kali bisa sampai 3-4 kali. Jadi pagi itu ya habis sholat subuh terus belanja-belanja, si abah itu bapak saya itu beliau langsung standby di depan tumang ya untuk itu ngaduk, sudah mulai pagi, nanti setelah selesai langsung memanggil para tetangga untuk bungkusin gitu teman-teman ya. Kalau bungkusinnya dalam keadaan sudah dingin gitu kan agak keras, jadi agak susah gitu ya, jadi memang harus langsung mendadak gitu. Terus setelah selesai nanti produksi yang kedua, tapi kadang-kala ya nggak nunggu proses pembungkusannya itu selesai, jadi selaginya para tenaga pembungkus itu lagi asik membungkusin gitu, nah abah atau bapak aku lanjut produksi yang kedua begitu teman-teman, sampai ketiga kadang-kadang sampai keempat. Cuman ya tetap aku bilang ke ibu kalau sekiranya capek lelah gitu nggak apa-apa, sudah dilanjut besok lagi, intinya aku nggak menuntut gitu loh teman-teman, kasihan kan beliau gitu ya. Tapi karena beliau sendiri yang istilahnya bersemangat, dan saya rasa beliau sudah bisa mengirakan gitu loh, kadang gantian sih antara ibu sama bapak gitu ya, bergantian gitu teman-teman. Nah alhamdulillah di bulan Ramadan ini orderan membludak sekali orderannya full teman-teman, jadi ini aku sudah mulai close order di WA, padahal promosi masih di WA ya sementara ini, itu sudah full order. Jadi ada yang pesen kurang lebih 15 kilo, 25 kilo, 8 kilo, 5 kilo itu sudah aku hitung semuanya, dan kayaknya sudah agak mepet dengan hari raya, jadi udah aku stop, mohon maaf teman-teman ya nggak bisa order dulu gitu, kalau misalnya ada lebihan baru nanti aku kabarin begitu ya. Alhamdulillah banget pokoknya buat teman-teman, jangan menyerah deh selagi kita punya niatan,
kita harus juga kreatif gitu, pasti produk kita banyak diminati orang begitu. Kalau soal pesaing, saya rasa di semua usaha pasti ada pesaingnya ya teman-teman. Tinggal kitanya aja bagaimana menyikapinya gitu kan. Kalau saya pribadi sih intinya bagaimana produk kita itu memiliki ciri khas tersendiri daripada yang lain. Istilahnya nggak sama dengan yang lain gitu ya teman-teman ya. Kalau produk lain kan iya memang mungkin dari segi cantiknya maksudnya kemasannya itu lebih cantik karena biasanya dari pabrik kan gitu teman-teman ya. Kalau kita kan masih tenaga manual, masih tenaga manusia, jadi tampilannya ya apa adanya kan gitu, tapi kita upayakan semenarik mungkin. Justru kadang ketika orang melihat tampilan yang lain daripada yang lain tuh mereka penasaran gitu loh. Nah itulah kesempatan kita untuk menghadirkan sesuatu yang beda kan gitu teman-teman ya, sesuatu yang beda, cita rasa yang berbeda, kemudian kreasi yang berbeda, intinya begitu. Nah jika teman-teman bisa mempertahankan itu semua, aku yakin produknya teman-teman pasti tetap laris di masyarakat atau di konsumennya begitu. Motivasi dari aku buat teman-teman semua, buat aku pribadi juga tentunya, sebagai seorang perempuan, ibu rumah tangga khususnya ya teman-teman, marilah tetap kita bisa berkreasi sambil kita bisa menjaga anak-anak di rumah, harus tetap bisa produktif, menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita tentunya ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Juga mungkin yang pernah ada di posisi aku ya, di posisi aku yang mungkin pernah mengambil keputusan untuk resign karena sesuatu hal yang sangat urgent, ya tetap semangat aja teman-teman, jangan menyerah. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang belum dapat pekerjaan, monggo teman-teman mungkin bisa mencari sesuatu atau ide yang sangat kreatif sehingga teman-teman bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang sangat bermanfaat buat teman-teman juga buat lingkungan sekitar. Oke, semoga sukses, semoga berkah rezekinya, lancar rezekinya, dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video aku hari ini. Untuk proses pembuatan gulali asam ya, ini insya Allah nanti semoga aku sempat buat untuk tutorial atau cara pembuatan gulali asam mulai awal sampai akhir. Kenapa nggak aku buat sekarang? Karena waktunya ini belum nutut kalau sekarang teman-teman ya, karena tempat produksinya kan nggak di sini, kita beda tempat produksinya di rumah orang tuaku. Jadi memang aku harus benar-benar meluangkan waktu untuk bisa standby di rumah orang tua aku sedari pagi mulai awal pemrosesan sampai kayaknya malam deh baru selesai ya, baru selesai pembungkusan dan sekaligus packing. Kadang juga di sini sih, kadang juga di sana. Jadi lihat, ini sudah lihat sikon gitu teman-teman. Dan buat Anda semua di luar sana, para wanita hebat yang membagi waktu di rumah dan bekerja mengejar karir, saya doakan semoga panjenengan juga dilancarkan pekerjaannya. Terus anak-anaknya sehat semua, suaminya, keluarganya semuanya sehat ya. Saya akui Anda hebat. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah Anda semuanya dan sukses selalu buat Anda semuanya. Terima kasih banyak ya. Kita semua hebat kok, baik yang bekerja atau ibu rumah tangga yang sekedar di rumah. Semuanya hebat, top deh. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe sekarang juga, like dan komen. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.